Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Reski di Project Saung. Masih di sesi misteri. Kali ini kita masih bersama dengan Bang Iqbal. Gimana Bal? Sehat Bal? Alhamdulillah Sehat. Oh iya, yang belum tahu tentang Bang Iqbal ini siapa bisa cek video kita sebelumnya ya. Kali ini lu mau ceritain sesi misteri di mana nih Bal nih? Di Gunung Merbabu, Bang. Di Gunung Merbabu. Oh ya juga sebelumnya juga Bang Iqbal juga pernah cerita sesi misteri di Gunung Gede sama Gunung Salak Bal ya, Iya, Bal ya. Nah, kalau yang belum menonton juga bisa dicek juga sebelumnya ya. Langsung aja bagaimana nih Bal nih? Langsung aja Langsung kali ya. aja kali ya. Ayo Bal, silakan Bal. Jadi awal mulanya tuh gue lagi iseng-iseng, Bang. Lagi iseng-iseng, kawan gue ngajakin ke Merbabu kan tuh. Iya. Nah, dari situ gue belum ada minat lah untuk tanggalnya yang belum seret. Dan jangka waktu berapa hari gitu. Gue ngechat dia lagi, Bang, untuk nentuin tanggal. Nah, selang waktu udah tanggal segitu tuh, gua sama dia orang ketemuan dulu pertamanya. Iya. Ketemu sama dia orang, bikin grup dah tuh untuk nentuin tanggal penanjakan. Nah, ketika udah nyampe tanggalnya tuh, kita semua kumpul di terminal Depok, Bang. Nah, dari situ kita naik bis, nyampe ke, bukan nyampe sih, kita ngambil jurusan tuh Terminal Tidar Magelang. Iya, jadi gua tuh ke Merbabu lewat jalur Swanting, lintas Selo. Iya. Nah, dari situ udah berangkat tuh sekitar jam 6 naik bis. Nyampe sana tuh jam berapa ya? Sekitar jam 7-an lah. Jam 7. Nah, di sini ada lucunya, Bang. Gimana tuh? Jadi ceritanya, gua kan setahu gua tuh biasa naik bis turun di terminal ya kan. Iya. Nah, gua bangun tuh bukan di terminal, Bang. Jadinya di cucian bis. Kok bisa dicucian bis? Nggak tahu tuh, nggak ngerti gua. Dia udah di cucian bis, kita komplain pertamanya ya kan. Minta apa tuh tarif murah lah, bukan murah kayak pengembalian uang gitu. Iya. Ternyata dianya kagak mau. Udahlah mau gimana lagi kata gue kan. Nah, dari cucian bis itu akhirnya kita nyewa Grab. Kayak taksi gitu kan. Taksi online. Ya, taksi online untuk base camp. Berarti itu emang rada jauh ya dari tempat cucian itu ke BC Iya, itu. setengah jam, Bang. Jauh banget dong itu. Iya, bukan jauh lagi. Itu Iya. kayak masuk pelosok gitu, jarang juga transportasi umumnya. Nah, dari situ pas kita berangkat naik taksi online, segala macam udah beli logistik yang kurang. Terus pernak-pernik, kita belanja dikit. Sudah sampai di base camp tuh, semuanya kayak bongkar, carry lagi, packing ulang, ngurus simaksi, mandi, makan, segala macem lah. Sekitar jam 11 kita mulai trekking dari pos 1, enggak pos 1 sih, apa tuh namanya, base camp, ke pintu masuk Rimba. Pintu masuk Rimba itu sejam, Bang. Sejam? Iya, sejam. Dari BC itu? Iya, dari BC kan. Pintu Rimba? Kan harusnya tuh naik ojek. Nah, gua sama kawan gua tuh nggak naik ojek, jadinya jalan. Emang menghemat apa emang pengen nikmatin suasana aja tuh? Ya, gimana, menghemat lah ibaratnya Menghemat begitu, juga, buat pulang juga. Iya. Nah, udah nyampe pintu Rimba tuh. Jadi di sana tuh nggak langsung pos 1, pos 2 gitu, Bang. Iya. Jadi ada lembah-lembahnya gitu. Jadi kayak ibarat kalau di daerah Gunung Jawa Barat tuh shelter lah. Cuman di sana nggak ada shelter. Patokannya lembah gosong, lembah mijan. Nah, dari pintu Rimba nyampe lembah gosong aja itu sekitar setengah jam. Nah, dari lembah gosong ke lembah mijan tuh setengah jam lagi. Nah, dari setengah jam dari lembah mijan ke pos 1 tuh sekitar sejam. Jadi estimasi waktu dari pintu Rimba ke pos 1 tuh 2 jam. Nah, udah pos 1 kita break ya kan, break juhur, tapi nyampe sih jam 1. Dan nyampe jam 1 kita lanjut ke pos 2. Nah, di pos 2 itu mulai kayak apa ya? Ketemu orang Solo, pendaki orang Solo. Nah, kita tuh namanya pendaki sama pendaki kan pasti nimbrung ya, Bang ya. Ngopi, cerita-cerita sambil break.
Nah dari situ tuh di sini bang bisnisnya nongol. Awal mula. Awal mula jadi gua tuh kan sebagai orang Sunda ya, ya kan orang Bogor, ketemu orang Solo, tukeran bahasa gitu bang. Tukeran bahasa sama orang Jawa, cuman dalam artian tukeran bahasanya tuh bahasa kotor lah gitu, kasar gitu. Udah dari situ kita tukeran bahasa, ngopi, ngemil segala macam, sampailah maghrib tuh bang. Nah maghrib di sini bang mulai kejanggalan. Itu pos 2 maghrib itu. Iya di pos 2. Nah kawan gue kan satu ada cewek, gue bawa satu cewek. Nah tuh maghrib tuh posisi kayak gerimis bang. Gue pengen ngedirin tenda di situ karena cuaca nggak memungkinkan untuk ngetrek lagi. Nah tuh yang satu cewek tuh bengong pertamanya. Awalnya. Bengong dia ngomong ke gue. Katanya lehernya kayak kecekek gitu sakit. Nah dari situ udah tenda udah beres, kita masuk tenda, beres-beres, gue nyeduh kopi. Nah dari situ temen gue yang yang bisa ngelihat gitu, katanya tuh cewek tuh kayak digendong bang. Kayak ada yang Iya, kayak ada yang ngegendong gitu. Nah dari situ temen gue yang nyadar tuh langsung diajak ngaji. Diajak ngaji, disuruh baca surat ini, ayat kursi. Nah selang waktu berapa ya lagi baca ayat kursi, tuh cewek tuh ketawa bang. Malah ketawa. Iya malah ketawa, langsung suges itu semuanya. Kata gua benar nih, kata gua, ada yang nggak beres. Nah dari situ temen gua semuanya udah pada ngumpul buat nyadarin dia. Nggak beres dari situ aja bang. Untung di situ tuh semua banyak pendaki ya kan. Nah temen gua ada yang minta tolong ke orang ternyata tuh orang Bandung. Yang sebelumnya kagak gue ceritain sih tadi di base camp ketemu sama orang Bandung. Nah tuh orang Bandung tuh ternyata bisa ngeluarin bang, kayak ngerti lah soal begitu. Iya paham soal begitu. Nah dari situ temen gue ada yang satu bisa ngaji juga tuh, dia baca surat Al-Baqarah gitu buat ngeluarin. Sekitar berapa sejam dia jongkok nyampe baca surat Al-Baqarah terus. Nah yang orang Bandung ini nyoba untuk ngeluarin. Nah udah nyoba untuk ngeluarin gitu, dan selang waktu berapa ya, sejam setengah nyampe 2 jam lah tuh alhamdulillahnya keluar bang. Nah temen gue yang cewek ini sadar, terus tuh dia bilang ke gue sama anak-anak tuh, bilangnya dia diajak main bang. Dalam keadaan dia nggak sadar itu. Iya dalam dia keadaan nggak sadar gitu. Nah terus yang orang Bandung tuh bilang katanya ada yang suka sama dia. Cewek juga minta temenin gitu, minta jadi temen main di daerah situ. Nah udah aman gitu, malam sekitar jam berapa ya, udah jam 9-an lah, posisi semua tidur ya kan. Udah nyampe pagi, beberes tenda, kita lanjut trek, pamit sama yang lain ya kan. Ada juga beberapa pendaki tuh yang tadi tukeran bahasa sama gua, yang Solo, dia turun lagi, nggak maksain summit. Oh dia nggak summit? Nggak summit, dia turun lagi. Ternyata yang orang Bandung tuh udah duluan bang. Nah dari pos 2 tuh gue nggak tahu itu namanya apa, pos 2 naik 15 menit tuh sekitar 15 menit ada kayak jalan landai begitu, cuman gimana ya, nuansanya horor banget. Jadi di situ tuh ada kayak sesajen. Oh ada sesajen. Nah dari situlah temen gue ngusulin adalah doa aja, break dulu, doa dulu. Dari situ alhamdulillah jalan. Sekitar tuh seharian gue trek pagi jam berapa ya, jam 8 tuh gue nyampe pos air sore bang. Pos mata air apa pos air? Iya pos mata air. Jadi tuh di Swanting apa tuh namanya, jadi paralon banyak, jadi sumbernya di situ. Pos air tuh udah yang namanya kena hujan. Nah di situ juga gue sama kawan semuanya nyaris kena hipo bang. Nyaris, alhamdulillahnya nyaris itu. Posisi tangan udah biru, udah baal, semua udah mati rasa. Ngebuka kompornya ini, nyalain kompor nyampe digebrek-gebrek begitu bahasanya mah. Kagak kerasa bang. Nah untung tuh ada orang, nggak tahu orang mana, ngedirin tenda. Gua ngusulin buat masuk tenda situ aja. Itu padahal tenda kapasitas 4, dia isi 5 orang. Gua masuk situ bertiga, yang 2 temen gua ngedirin tenda lagi. Alhamdulillahnya ya normal-normal lagi itu. Nah dari situ tuh jadi pos
pos air nih ke pos 3 tuh cuma 10 menit bang, ternyata di atasnya doang. Di atasnya doang. Nah habis normal dari situ gue maksain ke pos 3 buat ngedirin tenda sendiri gue sendiri. Nah yang cewek kan apa tuh namanya badannya lemes gitu ya kan, habis kena hujan kayak gitu. Apa tuh namanya bisa di kan ya. Habis itu badan drop gue yang bawain lagi, jadi dia nggak bawa keril bang, yang cewek itu. Jadi gue udah ngedirin tenda, gue turun lagi. Habis turun lagi naik bareng sama kawan gue. Nah di situ udahlah makan segala macem untuk makan malam. Nah besoknya nih, bukan besoknya, sebelumnya malamnya itu ada kayak udah di pos 3 nih udah rame orang, gue janjian sama orang tetangga lah ibaratnya gitu, lagi ngekemah, janjian buat summit bareng. Dia juga lintas ternyata, pas udah ya rencana hanya sekedar wacana lah begitu, niatnya jam 6 pengen gak summit sekalian lintas, ternyata jam 8 bang baru pada bangun jam 8 udah beberes tenda, udah packing, foto-foto, soalnya kita jalan. Nah di situ ada yang hal janggal lagi bang. Nah jadi tuh gue habis sekitar berapa ya, 20 menit nanjak dari pos 3 tuh ada satu kayak warga lokal, petani lah ibaratnya gitu. Dia bapak-bapak pakai baju oranye gitu. Nah yang gue heran tuh dia melipir lereng bang. Melipir lereng, ketika pas gue udah nyampe deket situ itu bapak-bapak nggak ada bang. Aneh banget kata gue. Nah dari situ udah jalan, alhamdulillah nyampe puncak pertama. Puncak apa ya? Triangulasi, bukan Kenteng Songo. Triangulasi di situ, alhamdulillah aman semua. Nah jalan dikit nyampe Kenteng Songo, udah nyampe puncak, foto-foto segala macam. Kita turun sekitar pos berapa ya? Sebelum pos ini, sebelum Sabana 1 kan ada Sabana 2 tuh bang, namanya. Nah di Sabana 2 gitu ada yang aneh juga. Kan turun summit nih, kita aman-aman aja ya kan. Gue sebagai, berarti kalau udah ngisi simaksi, gue kaptennya lah, ketuanya gitu kan. Gue nggak double carrier yang cewek. Nah yang cewek tuh kayak gimana ya, janggal lagi gitu. Kaki sehat-sehat aja bang pas jalan. Nah tuh tiba-tiba keserimpet apa ya bahasanya, Sandung. Kayak kesandung gitu, tiba-tiba kesandung gitu. Gue tanya kenapa. Pas dia ngomong katanya ada yang nyandung itu, ada yang nyelengkat, kayak ada yang nyelengkat gitu. Nah dari situ gue otomatis udahlah bismillah aja. Udah nyampe pos Sabana 2 di situ aman semuanya. Jalan lagi sekitar 30 menit lah, sejam nyampe Sabana 1 baru ketemu orang tuh, ngecamp di Sabana 1. Kita ikut kayak break, makan segala macem, foto-foto juga, sampai temen gue bikin TikTok lah tuh segala macem. Nah dari Sabana 1 turun tuh berapa ya, setengah jam nyampe pos 3 tuh kebuka, jadi cuman ada batu-batu gitu doang bang buat orang camp. Nggak tahu sih gue boleh ngecamp di pos 3 atau kagak, nggak ketemu orang di situ tuh. Bukan cuaca sih, gimana ya, suasana tuh udah hujan, jalur air juga udah kayak kali lah itu mah, udah kayak kobakan, jadi ngalir terus. Gue jalan nyampe pos 2 baru ketemu orang rame pada ngecamp di situ. Nah dari situ turun pengen ke pos 1 tuh baru masuk area hutan lagi bang. Tuh dari 3 ke 2 kebuka semuanya. Nah dari pos 1, nah di situ teman gue aneh lagi tuh yang cewek. Dia tiba-tiba pusing katanya, udah pusing, lemas. Nah gue inisiatif dong, mumpung udah pengen jalan ke pos 1 ya kan. Kata gue, temen gue kan ada 3 lagi nih, yang cewek 1, cowok 2 lagi. Gue sama temen gue, nah gue lagi posisi double carrier. Nah yang temen gue 1 lagi cowok juga tiba-tiba nggak tahu kenapa badannya drop gitu. Terus badannya drop. Nah yang temen gue 1 lagi nih yang cowok nih ikut sama gue yang jalan duluan. Nah dia tuh kayak ngedouble carrier lagi. Jadi otomatis gue nyampe base camp, gue lari untung jalannya landai. Gue nyari kayak transport gitu. Nah udah nyampe
bahasanya apa ya, posimaksi, kayak pemeriksaan gitu. Kayak di situ udah bilang gue nyampe duluan itu selang waktu berapa ya, sejam setengah apa 2 jam gitu baru udah nyampe. Pokoknya tuh gue nyampe jam 4, dia nyampe jam 6. 2 jam. 2 jam di situ. Nah, itu ditanyain sama orang simaksinya. Ternyata yang gue bingung gini, kalau misalkan kita lintas, misalkan dari jalur Suwanting ke Selo nih, dari orang Suwantingnya kan pasti nginfoin ke orang Selonya ya kan. Iya. Ini nama kita nggak ada. Oh, nggak Nggak ada. Apa nggak komunikasi? Iya, nggak tahu, nggak ngerti gue. Yang untungnya gue masih bawa tiket simaksinya. Tiket simaksinya nih gue tunjukin. Ada fotonya juga kan, gue foto pertamanya. Dia percaya lah, udah klik semua, nyampe base camp di suatu base camp di base camp Selo. Ada bapak satu begini nanya, dari mana dek? Kayak dia gitu. Gue bilang, lintas pak, Suwanting Selo. Wah serius? Iya bener. Itu bapak tiba-tiba bilang, ada 5 kelompok yang dari Suwanting, cuman 2 doang yang gue pertama sama orang Bandung tuh. Orang Bandung. Jadi yang 3 tuh gagal lintas. Jadi kebanyakan kalau misalkan merbabu orang lintas tuh jarang banget bang, Suwanting Selo. Nah habis dari situ si bapaknya tuh bilang, sampai anak saya aja porter di sini tuh nggak berani lewat Suwanting. Nah gue ceritain dah tuh mistis-mistisnya ya kan, kejanggalan-kejanggalannya pas lewat Suwanting. Tuh bapak emang bilang, emang kalau Suwanting tuh jalurnya kurang bersahabat. Udah treknya curam sama gaibnya tuh ada. Nah dari situ kita turun, udah sampai rumah, dah kelar gitu bang. Sesi tanya jawab nih Bal nih. Oke bang. Itu Bal, pas yang kata lu bilang ada sajen itu, sajen tuh emang posisi di trek apa gimana sih Bal itu Bal? Jadi nggak di trek bang, jadi gue lagi jalan nih. Jadi tuh kanan kiri kan jurang bang. Jadi tuh kayak ada pembatas, ranting-ranting lah dibikin kayak pagar gitu. Nah di bawah ranting tuh kayak sajen. Sajen yang namanya pisang, buah-buahan sama uang, sama kopi dia tuh. Ada duitnya juga? Ada uang. Nggak tahu dah, nggak ngerti itu orang pesugihan apa gimana, nggak ngerti gua. Nah terus pas yang kata ini apa? Pas kesurupan itu dia, yang kata temen lo kesurupan itu dia maksudnya cuman ketawa doang apa nangis kayak apa gimana gitu? Iya ketawa. Saya ketawa kan, udah ketawa nggak lama dari itu nangis. Diem dulu tuh, ditanyain nama-nama kagak ngejawab. Langsung tawa lagi. Ibaratnya itu nggak interaksi juga sama makhluk yang di nempel itu enggak gitu? Enggak interaksi sama sekali. Dia cuman ketawa nangis doang gitu? Ketawa nangis doang. Nah terus pas yang kata lu hipo itu lu kan ada tenda orang gitu, lu paksa masuk apa gimana itu? Yang kata kapasitas 4 diisi 5 itu? Gua paksa masuk, pertama kan gua bilang nyampe tuh orang udah say hi lah gitu, kayak lu bang gitu kan. Gua bilang udah di situ salahnya kayak yang pertama pakai jas hujan langsung buka. Nah salahnya di situ. Kata gua posisi mumpung ada tenda, gua masuk aja lah, bilang daripada nyawa melayang ya kan. Berarti emang itu abis hujan apa gimana itu? Iya. Abis hujan. Emang posisi masih hujan tuh. Oh masih hujan. Masih tapi hujan. Lu maksa buka raincoat gitu? Iya, gara-gara ya gerah lah gitu. Nah, ternyata salah. Malah makin parah, badan pada biru, udah kedinginan. Nah dari situ gue masuk aja tenda dah. Berarti itu udah hampir gejala hipo lah. Nah ya hampir. Cuman lu udah ibaratnya udah bisa memprediksi ini takutnya kedepannya malah nggak beres, lebih baik gua maksa tenda orang masuk aja gitu. Iya benar. Nah terus yang kata itu kan, yang kata lu simaksi kan dari pihak Suwanting ke ini ke Selo itu ya. Dan dari pihak Selo itu nggak tahu kalau lu bakal turun lewat Selo gitu, bakal lintas gitu. Iya. Nah yang gue bingung tuh pas gue bikin simaksi kan yang jaga tuh kan biasanya kayak orang pertanian, bukan pertanian, perhutanan ya kan. Biasanya ada orang perhutanan juga. Nah itu yang gue bayar simaksi itu kayak anak muda warga lokal situ. Nah dari situ nggak ada konfirmasi ke pihak Selonya, nggak tahu deh tuh gue gimana. Yang penting gue ada bukti tanda simaksi sama ya gue foto di base camp. Nah tapi untungnya ya lu ada tanda simaksi sama foto lah gitu ya. ya. Benar-benar. Dan orang itu pun percaya gitu sama lu. Pelajaran Bal, apa nih Bal yang lu dapat dari kisah lu di pendakian Merbabu ini Bal? Ya pelajaran gue jangan sompral lah gitu. Kalau misalnya kita
ibarat gimana ya, itu tuh bukan daerah kita. Iya. Udah gitu kita kan nggak tahu juga, kita hidup di dunia nggak satu manusia doang, pasti ada alam sebelahnya. Iya. Jaga bahasa, jaga pikiran, sama jangan bengong kalau di gunung Bang. Jangan kosong lah. Iya, pikiran jangan kosong gitu lah ya. pokoknya gitu. Oh ya itu juga kan, walaupun lu yang bercanda tapi yang kena itu si temen lu itu. Iya, temen gua yang kena. bengong itu. Ya. Nah itu yang setelah dia ya kan katanya kayak ada yang mau ngikut gitu kan. Iya, Tapi alhamdulillah pas turun itu udah nggak ada apa-apa lagi. alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi, aman-aman aja. Udah aman lah gitu ya. Ya mungkin segitu dari kisah dari Bang Iqbal. Semoga pelajarannya bisa kalian bisa kalian ambil ya kan. Dan buanglah yang apa yang kata tadi Bang Iqbal, bahasa yang kotor-kotor kayak gitu janganlah, apalagi di gunung ya kan. Ya di tempat umum juga jagalah bahasa mah ya kan, nama juga hidup sesama inilah. Ibaratnya ya emang kita hidup berdampingan, walaupun dia nggak kelihatan tapi dia ada gitu ya kan. Jangan lupa support kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.